Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jandan. Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang bata merah dan bata ringan, mana yang lebih bagus gitu ya. Oke, di sini saya akan bahas kelebihan tentang bata merah dan bata ringan gitu ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri mana yang lebih bagus gitu ya. Oke, untuk mengetahui mana yang lebih bagus dan mana kelebihannya yang lebih bagus, mari kita simak videonya sampai selesai. Oke, untuk kelebihan bata merah, yang pertama adalah harganya ekonomis. Jadi harga bata merah ini bisa diecer gitu ya. Harganya sekitar Rp800 sampai Rp1.000, tergantung tempat dan lokasi gitu ya. Untuk yang kedua, kelebihannya adalah mudah didapat atau dibeli. Jadi hampir semua toko material ada gitu ya untuk penjual bata merah ini. Bahkan yang bukan material pun biasanya ada gitu ya. Untuk yang ketiga, mudah dalam pengangkutan. Karena memang bentuknya lebih kecil, jadi pengangkutannya lebih mudah gitu ya. Yang keempat, mudah membuat bidang kecil. Nah, biasanya kan kalau pekerja profil juga pakai bata. Yang biasa dipakai itu biasa bata merah gitu ya, karena kan profil nut atau listnya kecil-kecil, jadi biasa pakai bata merah. Untuk yang kelima, tidak perlu keahlian khusus, yaitu siapa saja bisa masang gitu ya, karena tidak perlu, karena ukurannya juga nggak seragam, jadi nggak akan terlalu rapih gitu ya. Yang keenam, tidak butuh perekat khusus. Jadi kan kalau misalkan bata ringan ada perekat khusus yang mortar atau apa ya. Jadi untuk bata merah ini kita tinggal campur pasir sama semen aja, udah bisa langsung pasang. Yang ketujuh, tahan terhadap panas. Jadi tahan terhadap panas ini mungkin maksudnya tahan terhadap api gitu ya, tahan terhadap kebakaran. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dari bata ringan. Kelebihan yang pertama adalah beban struktur lebih kecil. Nah, jadi untuk bata ringan ini biasanya dipasang di lantai atas atau lantai 2 gitu ya. Kalau lantai bawah kan, kalau bata merah strukturnya lebih berat, jadi biasa dipasang di lantai bawah. Kelebihan bata ringan yang kedua adalah bentuk ukuran yang seragam, karena ini buatan pabrik, jadi ukurannya pasti seragam gitu ya, buatan mesin. Jadi ukurannya akan sama. Kelebihan bata ringan yang ketiga adalah kedap air dan suara. Kelebihan bata ringan yang keempat adalah tidak boros perekat, karena ada perekat khusus dan nggak perlu pakai, cukup pakai perekatnya sedikit aja, maka udah langsung menempel dengan kuat gitu ya. Kelebihannya yang kelima, kuat tekanan dan guncangan. Kelebihan keenam, plesterannya tidak perlu tebal atau bisa tipis, jadi nggak harus tebal gitu ya, plesterannya bisa setipis mungkin. Kelebihan yang ketujuh adalah lebih cepat pemasangannya. Nah, jadi kalau untuk pemasangan hebel atau bata ringan ini biasanya lebih cepat karena memang bentuknya lebih besar gitu ya dari ukuran bata ringan. Nah, jadi seperti itulah kelebihannya. Mungkin kalian bisa nilai sendiri mana yang lebih bagus gitu ya. Kita kan tadi sudah bahas kelebihan, jadi sekarang kita akan bahas kekurangannya gitu ya. Karena setiap kelebihan pasti ada kekurangannya gitu. Oke, untuk kekurangan bata merah yaitu boros adukan. Adukannya lebih boros ketimbang bata ringan. Kekurangan yang kedua adalah memakan waktu yang agak cukup lama, karena memang bentuk bata ringannya itu kecil, jadi untuk masang sebuah dinding itu memerlukan waktu yang agak sedikit lama. Kekurangan yang ketiga adalah terkesan kurang rapi, karena memang bentuknya bukan cetakan dari pabrik,
jadi bentuknya agak berbeda-beda. Kekurangan bata merah yang keempat adalah membebani struktur. Jadi biasanya bata merah ini dipasang di bagian lantai bawah karena memang lebih berat gitu ya. Dan lantai atas biasa dipasang dengan bata ringan. Kekurangan yang kelima adalah kualitas tidak seragam, yaitu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tidak seperti bata ringan yang memiliki ukuran yang seragam atau sejajar gitu ya. Oke, sekarang kita beralih ke kekurangan bata ringan, yaitu kekurangan yang pertama adalah membutuhkan perekat khusus. Jadi untuk masangnya kita tidak perlu nggak usah pakai adukan campur semen gitu ya, karena memang ada perekat khususnya, yaitu semen mortar atau apa gitu ya, ada perekatnya. Kekurangannya yang kedua adalah harga relatif mahal. Jadi harganya ini agak sedikit mahal dan tidak bisa diecer gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli itu biasanya per kubik belinya. Jadi tidak diecer satu-satu. Untuk kekurangan yang ketiga adalah tidak semua toko material jual. Nah, di sini adalah toko material, mungkin sekarang udah banyak ya. Dulu waktu pertama ada, jadi tidak semua toko material jual. Bahkan walaupun ada, kita harus pesan terlebih dahulu. Kekurangan yang keempat harus memiliki keahlian khusus, yaitu buat pemasangnya mungkin harus memiliki keahlian khusus biar terlihat rapi gitu ya, karena kalau sembarang yang memasang mungkin agak natnya nggak sejajar gitu ya. Untuk kekurangan yang kelima ada minimal pembelian. Nah, jadi untuk pembeliannya ini kita tidak bisa satu-satu, minimal 1 kubik atau apalah. 1 kubik atau 1 DO bisa ya. Tidak diecer harganya per bata gitu ya, satunya berapa enggak. Jadi biasanya dia yang beli itu per kubik. Sulit untuk bidang kecil. Nah, kalau misalkan kita bikin profilan ya kan biasanya membutuhkan bata atau hebel yang ukuran kecil. Nah, kalau pakai hebel biasanya kita akan potong-potong terlebih dahulu, jadi itu lumayan memakan waktu yang agak cukup lama gitu ya. Nah, jadi seperti itulah kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalian bisa nilai sendiri mana yang lebih bagus dan mana yang kurang bagus gitu ya. Jadi sebenarnya semua bata ini bagus, karena kalau tidak bagus gak mungkin material akan jual gitu ya, dan gak mungkin laku di pasaran. Nah, jadi untuk yang kalian masih bertanya-tanya mana yang lebih bagus, bata ringan atau bata merah, menurut saya itu semuanya sama bagusnya, karena sama memiliki kelebihan dan sama memiliki kekurangannya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena itu gratis ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.